Pada vlog sebelumnya, aku berangkat ke Mohe, sebuah kota di ujung utara Tiongkok yang berbatasan dengan Rusia. Berangkat dari Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang, perjalanan ke Mohe dengan kereta api menghabiskan waktu 17 jam. Mohe dikenal dengan suhu ekstrimnya di musim dingin. Musim dingin di sini sangat panjang, biasanya dimulai dari bulan Oktober hingga awal Mei. Suhu terendahnya dapat mencapai minus 50 derajat Celcius. Dalam lanjutan vlog kali ini, aku mengajak kamu untuk mengunjungi dua desa di ujung utara Tiongkok yang sudah berbatasan langsung dengan Rusia. Dan di sini sekaligus merupakan perbatasan langsung antara Tiongkok dengan Rusia. Dan di seberang sana adalah wilayah Rusia. 他们以前是什么时候过来的呀？ 他们老辈儿就是咱们以前就是这个地方采金子的时候各国的人在这里都很多。但是俄罗斯人离这边比较近嘛，那时候咱们如果觉得这边好，他们也可以在这边定居。 Selamat pagi semuanya dari kota Mohe yang merupakan bagian dari kawasan pegunungan Greater Khingan, Taxin-Anling Qu, Provinsi Heilongjiang. Kota Mohe sudah terletak di ujung utara Tiongkok, juga dijuluki sebagai kota terdingin di Tiongkok. Ini hari kedua aku di sini. Sekarang sudah pertengahan Mei, tapi suhu di sini masih cukup dingin ya. Sekarang jam 9 pagi dan suhunya 9 derajat Celcius. Hari ini aku mau berangkat ke sebuah desa yang sudah berbatasan langsung dengan Rusia. Sudah di paling utara Tiongkok ya. Ini aku mau naik bus ke sana. Ini stasiun bus di kota Mohe. Aku mau berangkat ke desa Peijicun. Naik busnya dari sini. Nah, ini tiketnya berangkat dari Mohe menuju Peijicun. Nama desanya Peijicun. Harga tiketnya 21 yuan. Dan bisnya ini berangkat 2 kali sehari. Yang paling pagi jam 7 pagi. Dan yang kedua itu jam setengah 11 pagi. Ini aku naik yang jam setengah 11. Sekarang masih jam 9.40. Masih ada 40 menit lagi sebelum keberangkatan. Dan ini ruang tunggu dari stasiun busnya ya. Ini udah mau berangkat. Ini busnya ya, bus pariwisata gitu. Dari Mohe menuju Peijicun. Ini busnya luas juga ya. Tempat duduknya kayak gini. Jarak kota Mohe ke desa Peijicun sekitar 70 km. Perjalanan 1 jam dengan mengendarai mobil. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhkan pemandangan kawasan Greater Khingan, kawasan pegunungan terpenting di bagian timur laut Tiongkok, yang terkenal dengan hutan pohon birch-nya yang sangat indah. Nah, ini kita udah sampai di desanya. Ini sekarang desanya sudah dijadikan objek wisata ya, sudah dikembangkan. Untuk masuk ke desanya harus beli tiket. Beli tiketnya harganya 35 yuan. Dan hari ini aku nginap 1 malam di sini.
Tapi kalau kalian cuma mau one day tour di sini bisa juga sebenarnya. Tiap harinya jam 5 sore ada bus yang berangkat dari desa Peiqisun kembali ke Mohe. Tapi aku nginap 1 malam dan aku udah pesan penginapannya. Jadi aku mau taruh koper dulu. Desa Peiqisun ini adalah salah satu desa di Mohe yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebenarnya ada satu desa lagi yang lebih utara di ujung utaranya Tiongkok. Besok aku baru ke sana. Hari ini aku nginap 1 malam dulu di sini. Dan di sini sama juga masih dingin. Meskipun sudah pertengahan Mei, sebenarnya di tempat lain di Tiongkok sudah awal musim panas ya. Suhu di sini sekarang di jam 12:20, 9 derajat Celcius. Masih dingin. Dan ada satu hal aneh. Sekarang kalau waktu Beijing, jam 12:23 ya. Tapi jam aku ngikutnya waktu Yakutsk, waktu Rusia di daerah Yakutsk. Aneh ya. Nah, di Yakutsk sekarang jam 1:23. Waktu Beijing jam 12:23. Dan jam yang terdeteksi di handphone aku jam 13:23. Ngikutnya waktu di Yakutsk, Rusia. Ini di halaman rumah warga setempat. Banyak banget kayu-kayu bakar kayak gini. Semuanya ditumpuk kayak gini. Mungkin digunakan untuk memasak dan sebagai pemanas ruangan ya, dibakar gitu. Soalnya musim dingin di sini bisa mencapai 8 bulan. Hampir sepanjang tahun tertutup salju. Hanya 3-4 bulan tidak tertutup salju. Dan di sini banyak penginapan. Jadi mau cari tempat tinggal gampang juga. Bagi warga negara asing juga gampang ya cari penginapan di sini. Ini penginapan aku di sini. Kelihatan masih baru ya. 你好，要入住的，对。对对。好，谢谢。你好。哎。订的是暖炕腰的。对，暖炕的。暖炕腰，哎呀，你要不住这个大间吧？哪一个？给你升级一个。啊。啊，要不住这个吧？住好的。啊，住个好间。哦，好好，谢谢谢谢。Nah, ini kamarnya kayak gini ya. Ini toiletnya kelihatannya bersih, masih baru gitu. Dan ini model kamarnya kayak kamar tradisional di timur Tiongkok gitu. Soalnya cuaca di sini sangat ekstrim, sangat dingin. Biasanya orangnya tidur di tempat tidur seperti ini. Kalau yang paling tradisional, biasanya di bawahnya kayak dibakar pakai batu bara gitu loh. Sebagai pemanasnya. Jadi atasnya terasa hangat gitu. Dan kita langsung tidur nih di atasnya. Tapi ini kayaknya pakai listrik udah. Colokannya. Nah, ini udah pakai listrik ya. Tapi yang paling tradisional dulu masih bakar batu bara gitu. Dan di sini kayak ada satu ruangan lagi ya. Ada TV, terus ada tempat buat ngeteh, buat nyantai di sini juga. 插上以后它不热，得开机。哦。你看。哦，明白了。让我看多少度啊？哦。呀，49度太高了。一般开几度啊？这个？
一般都是45、6度。45、6度。有的人不一样，有的人感觉太高了，有的30多度。哦，30多度。哦，好。热起来就给它关了。哦，明白明白。嗯。这个是电的哈。它是电是水暖的。哦，好。水，这是水循环的。哦，水的。哦，不是那个最传统那个炕。不是，最传统那个炕现在都不让用了。就是烧煤的那种。烧棒子，烧木头。烧木头。那个危险。有一家不给2家都给房给烧着了嘛。明白了。不敢整那个了，人家公家不让整。对。就让水循环的。明白。嗯。这边俄罗斯后裔应该不多了哈，应该没有了，基本上。俄罗斯后裔也有，少了。也少了。一般都是第2代或者3代，一般都是3代的多了。都是通婚了吧？通婚的多。3代。那在这边，以前是1代的那老年人，以前都在这边，已经都没了。北极村这边的。现在都是第3代了。明白了，是他们的后裔了，都是。对。这边主要都是汉族吧，应该。一般都是汉族。都是汉族哈。对。还有一小部分都是俄罗斯后裔的。对。就这样式的。看得出来吗？他们那个后裔长相什么的？咱们基本上差不多少了。差不多少了。没什么两样的了。因为通婚了哈。对，通婚了，由下一代、1代、1代的，就3代了，4代这样式的。明白。阿姨，如果想在这边看雪的话，一般是几月份能看到雪？看雪就是11月份。11月。就开始下雪了。11月份到12月份那时候，下的就开始大了。今年雪大，去年冬天雪下的呀都有1米多厚。1米多厚啊？这些现在才化梅，到4月份才化梅呀。你们这边最冷的时候是多少度啊？哎呀，怎么说呢？一到冬至的时候都达到40多度。40多度。赶哪一年冷的时候都50来度。50来度，那你们怎么受得了吗？平常吧都20多度、27、8度、30来度。平常就是那几天20多天吧。那你们受得了吗？习惯了。习惯了。在屋里挺暖和的吧？屋里特别暖和，屋里就穿单衣服，穿那个衬衫啥的，就是集体供暖。集体供暖，现在有集体供暖是吧？对，冬天还是非常热的，屋里热，外头冷。明白。这边也就是像咱们那边，就是储存点菜，白菜、萝卜啥的，储存这些菜。因为现在各个现在小卖店啥的，什么菜都有了，不像以前过去那时候了。现在什么菜都有，想吃啥有啥现在。所以以前是储存一些菜自家储存一些冬天大白菜啥的，就腌制一下。不，就是那个萝卜。白菜就是新鲜的。都新鲜的。因为天气冷，它可以放得住哈。对。高凉快地方，它就能放得住了。那肉什么的呢？肉就搁冰柜里头，拿外头就是天然大冰柜嘛。这边能看到极光吗？看运气哈。能看着，就看运气了。去年可出好几次，去年出了好像6、7次。一般极光它是出现在夏至那几天极光。夏至大概6、7月份啊。对，冬天也有，冬天的没有夏天的好看。夏天更好看这边是吗？极光。就是夏天好看，冬天的极光就是太小了，就时间短，看不清，不好看。就是夏天好看。所以想来看极光的话，最好还是夏天哈。还是夏天。大概6、7月份吧哈。7、8月份。7、8月份明白了。挺好的。好，谢谢阿姨。Nah, di sini ada kantor pos. Ini merupakan kantor pos di ujung utara Tiongkok. Kita coba lihat ke dalam ya. Aku mau coba kirim kartu pos dari sini. Ini perangkonya mau 4 katanya. Oke, tulis alamatnya di sini ya. Ini udah selesai tulis, tinggal dikirim ya. Mudah-mudahan sampai di Indonesia. Ditunggu ya, buat 3 orang yang beruntung. Ni hao.
Ini di dalam kawasan wisatanya ada shuttle bus gitu buat kemana-mana. Jadi lebih gampang ya. Ini drivernya kayaknya keturunan Rusia. Kawasan wisata Desa Peicicun cukup luas, sehingga dibutuhkan kendaraan untuk berkeliling. Tarif shuttle service adalah 30 yuan per hari. Pengunjung dapat menggunakan layanan ini untuk berpindah dari satu spot ke spot lainnya. Kendaraan pribadi turis tidak diperbolehkan masuk ke dalam desa. Hanya mobil pribadi para warga desa yang diperbolehkan untuk masuk. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian paling utara dari Desa Peicicun. Di sini tempat aku berdiri merupakan wilayah Tiongkok, dan di seberang sana adalah wilayah Rusia. Di tengah-tengahnya ada sebuah sungai, yaitu Sungai Heilongjiang. Kalau di Rusia dikenal sebagai Sungai Amur. Sungai Heilongjiang merupakan sebuah sungai yang membentang di timur laut Tiongkok sepanjang 4.440 km dan 3.000 km diantaranya membentang di antara Tiongkok dan Rusia. Ada satu fun fact mengenai wilayah Rusia di seberang Sungai Heilongjiang sekarang ini, dulunya merupakan wilayah Tiongkok. Dulunya dikenal sebagai Outer Kingdom atau Wei Xing'anling. Sekitar 170 tahun yang lalu, masih merupakan wilayah Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Qing. Tetapi pada saat itu dinasti Qing mulai melemah karena Perang Candu Kedua melawan Inggris. Dan Rusia pun memanfaatkan situasi ini untuk menekan Tiongkok. Pada saat itu Rusia mengirimkan pasukan hingga sekitar Sungai Heilongjiang untuk menekan Tiongkok, dan akhirnya Tiongkok harus menandatangani sebuah perjanjian tidak adil yang dikenal sebagai Perjanjian Aihun. Salah satu isi dari perjanjian tersebut, Tiongkok harus menyerahkan wilayah seluas 600.000 km persegi di sebelah utara dari Sungai Heilongjiang kepada Rusia. Dan sejak saat itu pula, wilayah di seberang sana menjadi milik Rusia ya, hingga saat ini. Bisa kita lihat wilayah yang sekarang dimiliki Rusia di seberang sana belum terlalu dikembangkan. Sebagian besar wilayahnya masih merupakan area hutan liar. Udah termasuk wilayah timur jauh Rusia ya. Dan katanya di sebelah sana ada sebuah desa kecil, tapi nggak kelihatan dari sini. Tiongkok dan Rusia juga berbagi kepemilikan Sungai Heilongjiang di sini. Jadi dari sini sampai pertengahan sungai merupakan milik Tiongkok. Orang Tiongkok bisa beraktivitas di sini sampai tengah-tengah sungai itu. Dan dari pertengahan sungai sampai sana merupakan wilayah Rusia. Ini keren sih, wilayah perbatasan, tapi udah dikembangkan menjadi desa wisata. Dan ini ada toko souvenir gitu juga. Itu di sana kelihatan kayak ada pos penjagaan di bagian Rusia ya. Ada menara gitu, watchtower gitu kayaknya. Tadi udah ke kantor pos di ujung utara Tiongkok. Nah, kali ini kita coba masuk ke toilet umumnya. Ini toilet umumnya, toilet di ujung utara nggak nih? Toilet paling utara Tiongkok. Kita lihat keadaan toiletnya.
Bersih ya. Dan enggak berbau juga yang di sini. Di area ini banyak pohon pinus ya. Ini pohon pinus semuanya. Ini karena di kawasan hutan lindung. Sebenarnya pas musim panas seru juga nih. Pemandangannya berbeda ya. Pas musim dingin pemandangan bersalju. Ini kalau pas musim panas cakep nih, hijau-hijau semua. Dan biasanya orang Tiongkok untuk menghindari musim panas. Saat musim panas orang-orang dari agak selatan itu datang ke sini. Soalnya di sini meskipun pas musim panas, cuacanya nggak terlalu panas gitu, masih bisa diterima gitu. Di seberang desa Peicicun adalah sebuah desa kecil Rusia yang bernama Ignashino. Saat itu tidak terlihat aktivitas di desa tersebut. Berdasarkan paparan warga setempat, warga desa Ignashino biasanya pindah ke tempat lain saat musim dingin, lalu kembali lagi saat musim panas tiba. Dari kamera kelihatannya deket banget ke seberang sana ya. Tapi sebenarnya sungai ini cukup lebar, sungai Heilongjiang di area ini. Bisa mencapai ratusan meter lebarnya. Di area tersempit dari sungainya enggak sampai 100 meter. Dan saat musim dingin, ini air sungainya membeku. Orang-orang bisa berjalan di atas sungai. Tapi nggak boleh nyebrang sampai wilayah Rusia ya. Kalau ketahuan bakal didenda dan ditahan. Dan tadi aku dikasih tahu sama driver shuttle busnya, katanya di bagian Rusia sana, mereka ada pasang detektor gitu. Jadi kalau ada orang yang lewat ke sana, detektornya bakal mengirimkan sinyal gitu. Tadi aku sempat bilang kalau perbatasan antara Tiongkok dengan Rusia di sini terletak di tengah-tengah sungai Heilongjiang. Tapi tadi aku dikasih tahu drivernya, katanya kapal kedua negara diperbolehkan untuk berlayar di tengah-tengah sungai Heilongjiang. Sedikit lewat nggak apa-apa, asalkan kapalnya jangan berlabuh di tempat Rusia ya. Ini sekarang udah jam 6:30 di sini, tapi langitnya masih terang banget. Aku lihat hari ini matahari terbenam jam 7:41. Jam 7:41. Tadi aku tanya pemilik penginapannya juga, katanya nanti pas musim panas, puncak musim panas, matahari terbenam jam 10 malam, terus terbitnya keesokan harinya jam 1 pagi. Jadi di sini pas summer, siang harinya panjang banget, malam harinya cuma 3-4 jam doang. Ini aku mau makan malam dulu di sini. Kayaknya ada jual mie nih, tulisnya Niu Rou Mian, mie daging sapi. Makan. Ini langitnya masih terang, tapi udah makan malam ya. Tapi ini sebenarnya udah hampir jam 7. Ini aku pesan mie daging sapi. Ini ada potongan daging sapi, terus ada daging cincang dengan saus pedasnya gitu, kelihatan merah. Terus ada telur rebus satu. Satu porsi ini harganya 24 yuan.
empuk banget mie-nya. Enak sih nih mie-nya. Dan di sini ada sekolah juga. Di tengah-tengahnya ada lapangan. Luas ya lapangannya, lapangan bola tuh. Ini sekarang udah jam 8:30. Akhirnya gelap juga di langitnya. Oh, 谢谢，阿姨。再见啊。好，再见。回去赶车跑行啊。啊，好，行。我看能不能拿东西劲看。好，谢谢，谢谢。喂，哦，再见哈。好。Oke, ini hari kedua. Aku mau berangkat ke desa lainnya yang berjarak kurang lebih 100 km lagi dari desa Peijisun. Tapi desa tersebut barulah merupakan desa di ujung utara Tiongkok. Lebih utara lagi dari desa Peijisun. Sekarang jam 7:30 pagi. Tapi udah terang banget. Terik hari ini. Cuaca hari ini dingin ya. Sekarang cuma 5 derajat Celcius. Suhu tertinggi hari ini cuma 12 derajat Celcius. Perjalanan dari desa Peijisun ke desa Peihongsun membutuhkan waktu hampir 2 jam. Hari itu aku naik layanan transportasi minibus dari desa Peijisun. Harga tiketnya 25 yuan. Perjalanan ke desa Peihongsun melewati jalanan yang agak sempit dan berkelok-kelok, dengan hutan pohon birch di kedua sisinya, namun kondisi jalannya super mulus. Begitu tiba di desa Peihongsun, terlihat berbagai ornamen khas Rusia di sejumlah sudut. Aku seolah-olah memasuki sebuah desa kecil di Rusia. Memang, banyak warga desa Peihongsun yang merupakan blasteran Tiongkok Rusia. Karena dulunya ada sejumlah warga Rusia yang menyeberang ke desa ini, lalu menetap dan menikah dengan warga setempat. Nah, ini namanya desa Peihongsun, desa di paling utara Tiongkok. Desa ini cuma desa kecil doang, totalnya ada 130 kakak dengan 300 lebih warga yang tinggal di sini. Dan desa ini masih asli, belum dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, kalau kita lihat peta, ini aku sekarang udah di ujung utara Tiongkok. Bentuk peta Tiongkok seperti ayam jago ya. Ini ibaratnya aku udah di atas jengger ayam jagonya. Di sini ada bangunan bergaya Rusia. Ini tempat apa nih? Oh, ini kayak bar gitu ya. Ada ditulis bar. Tapi nggak buka juga. Copa bar. Tenang banget di sini dan cuacanya bagus banget, langitnya bersih ya. Awannya juga cakep. Dan ini perkarangan warga setempat sudah mulai tanam-tanam ya. Musim saljunya udah lewat, sudah mulai bisa tanam sayuran. Di sini sama juga, musim dinginnya bisa 7-8 bulan. Hanya 3-4 bulan, tempat ini tidak tertutup oleh salju. Meskipun belum begitu berkembang desanya, tapi ada beberapa restoran dan homestay juga ya. Bisa nginap di sini juga. Bayangin aja, musim tanam di sini cuma beberapa bulan doang. Mungkin dari Mei sampai kurang lebih September gitu. Habis itu nggak bisa tanam lagi deh. Sudah bersalju semuanya.
Desanya tenang banget ya. Tapi sejauh ini belum ketemu warga keturunan Rusia. Itu udah mulai tanam-tanam juga. Itu di depan sana kayak ada pos penjagaan gitu ya. Watchtower gitu. Untuk memantau area perbatasan. Soalnya depan sana udah sungai Heilongjiang. Perbatasan Tiongkok-Rusia. Seberang sana Rusia ya. Area timur jauh Rusia. Semuanya area hutan liar. Enggak berpenghuni di seberang sana. Itu di sana juga mulai konstruksi gitu. Kayaknya cepat atau lambat desa ini bakal dikembangkan juga menjadi desa wisata dengan berbagai fasilitasnya. Soalnya sekarang di tepi sungainya sudah ada taman gitu loh. Lintasan buat jogging gitu. Dan ini bagus banget nih lintasannya. Masih baru kelihatannya ya. Tapi ini anehnya, desa ini nggak kelihatan warganya, nggak tahu warga desanya pada kemana. Sekarang jam 10:30 siang, mungkin mereka lagi pada kerja di ladang ya. Tadi aku lihat ada lahan pertanian gitu juga. Nggak ada yang nongkrong di depan rumah gitu. Nggak kelihatan orang-orangnya. Cuma tadi ada beberapa yang lagi berkebun juga. Selain itu nggak kelihatan lagi. Ya, ada restoran sekalian homestay nih. Nggak tahu udah buka apa belum nih restorannya. Ni hao, 有饭吗？有饭吗？有是吧？啊，就我一个人，哈哈，随便坐是吗？对，随便坐就行。啊，好嘞。这里我看那个后面有农田，主要种什么呀，阿姨啊？种黄豆。黄豆啊。黄豆为主。啊，那现在开始种是吧？现在正种地的时候呢。哦，正种地的时候，然后10月份收。9月份就收了。9月份就收了。哦。这地方就是说100天的生长期。100天的生产期。无霜期就是100天。太短了。你要是种晚了，就是长不成。这个雪刚刚化吧？刚化完4月份刚化完。现在山里还有沟里面还有雪呢。现在年轻人或者说啥都在地里干活。在地里干活是吧？难怪那个村里感觉没什么人。村里现在可忙了。就是要种地哈。种地特别忙。他们以前是什么时候过来的呀？他们老辈儿就是咱们以前就是这个地方采金子的时候各国的人在这里都很多。但是俄罗斯人离这家比较近嘛，那时候咱们如果觉得这边好，他们也可以在这边定居。如果你感觉那边好，也可以，咱中国也可以上那边。因为太近了哈。就隔江相望。对，就58年以后，国家形势一变就开始就是关系不好了以后，就才那啥了。在这边就在这边，在那边就在那边。Pada tahun 1958, hubungan Tiongkok dengan Uni Soviet mulai memburuk. Hal ini dikarenakan kedua kekuatan komunis terbesar di dunia saat itu tidak sepakat mengenai beberapa kebijakan. Puncaknya pada tahun 1961, Tiongkok dan Uni Soviet memutuskan hubungan satu sama lain yang dikenal sebagai Sino-Soviet Split. Sejak saat itu juga, penjagaan di perbatasan kedua negara di sepanjang sungai Heilongjiang menjadi sangat ketat. 你们这边冬天的时候也会有那个集体供暖吗？自己家烧，咱们北方村没有。烧什么呢？自己家烧煤。烧煤是吧？现在还是烧煤这边。对。零下50度。18只，我给你煮个20的啊。好，谢谢。给你煮点。
那你挺大个，咱不用吃。哎。Ini porsinya gede banget. Aku pesan pangsit, jiaozi. Terus ini ada telur ditumis dengan sayuran. Nggak tahu nih sayur apa ya, kayak sayur pakis gitu. Teksturnya kayak sayur pakis gitu. Tadi aku tanya nama Mandarinnya Jue Cai. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ini pangsitnya dicocol pakai cabai, cuka, dan kecap. Pangsitnya isi sayur asin dengan daging.这是山里摘的吗？山里采的。啊，这个。我没去过，让别人采的，我买了点。叫蕨菜是吧？蕨菜。蕨类植物是属于的，蕨菜有很多种，这个是，你看它是三角梗的那种，是野菜吗？这个野菜哦，它是三角梗、三角腿的这种，还有一种蕨菜是圆梗的啊，这个是三角的。那以前不搞旅游，你们经济来源是靠什么呀？种点地，打点鱼，打猎。鱼那个什么鱼，就是那个黑龙江。黑龙江的鱼。哦。啥鱼都有。上山打猎，或采野果子啥的。采蘑菇、灵芝，这些东西有收的。能卖到哪里啊？他们有来收购的。哦，有来收的。原先我们这陆路交通不发达的时候，他们就用船往呼马那边运。用船。过去有江边江里的跑船。哦，可以跑船的吗？Ibu pemilik restoran ini bercerita bahwa orang tua beliau bukanlah penduduk asli di desa ini. Ayahnya adalah orang dari provinsi Shandong yang datang ke desa Pehongchun di usia muda. Saat itu, ayahnya datang untuk membuka lahan pertanian baru di sini, lalu akhirnya menetap dan menjadi warga desa Pehongchun. Ibu pemilik restoran juga lahir di desa ini. 您的那个父亲来这边也是？来这他们倒是那时候就刚开始是采伐木材，种地，然后采金。开荒，那时候开荒。哦，开荒啊。也有采金，但我们家没人去采去，没认识上去。认识上去的人都存不少金。咱这个跟前儿就是河道里头就有。江边的河道里就有哦，江边河道里就有，但是他不让采，这是前几年有一批人在这采的，所以现在主要还是靠旅游了。对呀，这从哪？那时候原先刚开始的口号是啥？绿水青山就是金山银山，对，不让采伐以后就有这个口号。当时老百姓心想，就金山银山，都山上都没有木材，哪来的金山银山？这慢慢的，就是搞旅游嘛，就是这些年就起来了哈。保护环境嘛，对。采山可以现在，就是采这些野果子啥的。对，野果子、野菜啊。野菜、野果子可以，但是你要是说采伐、打猎，都禁止了。以前我们家家都有猎枪啊，一家都有两三。现在不让打猎，都收了。Ini mesin yang dipakai untuk menyemai bibit kedelai. Ini bibit kedelainya semuanya di sini. Oh, di desa ini juga ada tempat pengecasan mobil listrik ya. Neo Power. Ini ada toko roti Rusia tapi kayaknya nggak buka juga. Ini bukan musim liburan soalnya. Jadi banyak toko yang tutup. 今天好多店都没开啊，好多店都没开。现在都淡季，人就都不开了。像我家面包是
搁美前天天的，我一天做2锅我都不卖的啊，全俄式面包。今天做了吗？今天没做。哦，今天没做。今天没做，我就上山采这玩意儿去了。哦，没做今天。您也是俄罗斯后裔吗？反正我家不是，我家那个婆婆家那边是。哦，婆婆家是。对，她都多少代了？你说是后裔就说后裔。3、4代了可能。对呀，都第5代了，你说还。啊。但是我家这个面包特别火都。啊。那现在旅游淡季的话，你们做什么呀？就采这些是吧？对呀，种地，我们家家都有地。家家都有地了。地都种大豆，那么前面都是地嘛，你说。啊。对吧？你家有多少亩地啊？这个？我家有100多亩。100多亩。是不是国家有地补什么的？有地补、豆补、直补都有。1亩多少钱啊？1亩300多吧。300多，400差不多哈。没有400。像这个一天可以采多少啊？这个没有啊，现在它天冷它不出啊，这挖的人多。哦。就是出的人这玩意儿就少，就少啊。现在这种1斤能卖多少钱啊？那个刚才我摘好的卖给那个游客呢，都是6块钱1斤。哦，6块钱1斤。对，他给人摘干净了，都给人家。Oke, segitu dulu untuk video kali ini dari ujung utara Tiongkok. Sebenarnya kalau datang ke sini pas musim liburan, pas pertengahan Juni hingga Agustus dan saat musim dingin, lebih seru lagi. Soalnya sekarang masih banyak toko yang tutup dan sepi banget. Semoga kalian menikmati video kali ini, rangkaian video di ujung utara Tiongkok. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.